Bom, karya Putu Wijaya. Waktu aku bangun, di sampingku ada bom. Menyangka itu sisa-sisa dari mimpi, aku acuh tak acuh saja, aku tangkap saja dan memeluknya seperti guling. Tidurku berkelanjutan lagi untuk beberapa jam. Tatkala aku bangun terlambat esoknya, bom itu hampir saja menindih kepalaku. Sekarang aku tercengang, aku belum pernah meraba sebuah bom. Di dalam sebuah bioskop, bom tidak pernah menjadi terlalu penting. Yang penting adalah akibat-akibatnya. Sekarang aku terpaksa mengerti bahwa bom tidak sesederhana yang disampaikan oleh seorang juru kamera atau seorang sutradara film. Bom ada sesuatu yang keras, dingin, penuh dengan seluk-beluk dan menimbulkan keruwetan tentang apa yang harus diperbuat dengan sebuah bom. Aku hanya tidur seorang diri, istriku telah berangkat ke pasar, sedangkan anak-anak pada jam 9 seperti ini sudah pasti semuanya berada dalam kelas. Aku terpaksa menghadapi bom itu sendirian. Pembantu dalam rumah tentu tidak bisa diajak berunding. Ia hanya bisa mencuci dan memasak sambil memecahkan secara berkala gelas-gelas. Pelayan itu tentu tidak bisa diajak menghadapi bom. Bom itu seperti bayi yang dimanjakan. Aku tahu itu taktik yang sangat berbahaya. Begitu disentuh, maka tenaganya akan merasuk ke dalam badan, melumpuhkan otak, membakar emosi, sehingga setiap orang bisa menjadi pembunuh yang keji. Aku hanya berani memandangnya, meninggalkan pun tak bisa. Karena aku khawatir bom itu akan berkembang di luar pengamatanku. Bahkan waktu pintu diketok, aku cepat-cepat membentak Iem supaya jauh. Pintu itu aku kunci. Kini aku yakin bahwa bom itu sedang bekerja. Aku seperti mendengar bunyi ketukan sehingga aku jadi curiga kalau itu bom waktu. Kalau iya, tanpa dibantu lagi, ia akan meledak. Bagiku sekarang tinggal pilihan di mana aku dapat membiarkan bom itu meledak tanpa membahayakan banyak orang. Dalam keadaan seperti itu, aku teringat kepada musuh-musuhku, tetangga-tetangga yang aku benci, majikan yang pernah menyakiti hatiku, bekas-bekas pacar dan beberapa pejabat yang culas tetapi tetap menjadi wakil yang terhormat. Aku juga teringat kepada gubuk-gubuk liar, gelandangan yang seharusnya lebih pantas mati daripada hidup, lebih tata daripada binatang. Dengan mudah aku dapat membawa bom itu ke sana, meledakannya, lalu memikul resikonya. Dianggap penjahat atau pahlawan, tapi aku bukan seorang lelaki jantan. Aku tak berniat menjadi pahlawan atau penjahat secara spektakuler. Aku merasa lebih gampang untuk memandangi bom itu terus-menerus. Mungkin sekali aku akan keluar rumah dan mengumumkan kepada para tetangga untuk menjauhi rumahnya. Tapi aku khawatir kalau yang akan terjadi bukannya kebaikan, tetapi malah keonaran. Dan kalau ternyata apa yang kukatakan bohong, aku bisa menjadi bulan-bulanan ejekan. Selama 1 jam, aku tak dapat memutuskan apa-apa. Selama waktu itu, rasa cemasku makin menjadi-jadi. Jantungku tidak kuat lagi untuk menghitung. Lalu bom itu aku raih, aku dalam baju, aku bawa keluar untuk diungsikan ke suatu tempat yang tidak mengganggu orang. Tetapi di mana? Di mana ada tempat yang tidak mengganggu orang? Rumah tetangganya amat berdempet-dempetan. Di mana-mana banyak orang. Apalagi di sekitar rumahku, pasar dan jalan raya yang ramai. Sambil memeluk bom dengan memakai sarung yang kusut dan sandal jepit, aku kebingungan di depan rumah. Aku pikir aku harus memilih dengan cepat apa yang dikorbankannya. Bom itu tampaknya tidak banyak punya waktu lagi. Mungkin masih ada 1/4 jam yang sangat mendesak. Sesudah itu, setiap saat bisa terjadi ledakan. Untung tidak menarik perhatian orang, aku kekep makin kuat bom itu. Sekarang aku mulai menghitung sekali lagi apa yang harus aku korbankan. Rumah tanggaku sendiri, rumah salah seorang tetangga yang dibenci oleh seluruh kampung karena selalu bikin onar, sebuah mobil sedan kepunyaan orang asing yang kebetulan lewat, kantor polisi, atau sebuah tanah lapang. Karena kekacauan pikiranku, jantungku lebih keras menghitung. Saraf-sarafku tegang, aku tidak bisa lagi berpikir dengan baik. Tiba-tiba saja aku lari sekencang-kencangnya. Aku melihat sebuah tiang bendera yang tinggi.
tiang bendera yang paling tinggi dalam daerah itu. Di puncaknya berkibar dengan anggun merah putih. Aku langsung memanjatnya. Mula-mula aku tidak menarik perhatian orang banyak sebagaimana yang aku harapkan. Tetapi setelah aku mulai menaiki tiang bendera itu, orang-orang gempar, mulai berdekatan saja. Kemudian dari jalanan mengalir banyak orang melihat aku mencapai puncak bendera. Tetangga-tetangga mulai tertawa. Tetapi serentak mereka tahu bahwa itu aku. Mereka heran. Di kalangan pergaulan biasa, aku adalah seorang manusia yang wajar, sabar serta baik. Aku dikenal sebagai orang yang lurus, yang tak akan melakukan apa-apa tanpa alasan yang kuat. Dan kalau sekarang aku memanjat yang bendera setinggi itu hanya dengan kain sarung, pasti ada yang istimewa. Mereka pun berhenti tertawa lalu lari menghampiri. Seorang anak lari ke sekolah memberitahukan anak-anakku apa yang terjadi dengan bapaknya. Anakku melapor kepada gurunya, lalu guru itu sendiri menganjurkan anak-anakku berlarian ke bawah tiang bendera. Salah seorang pergi ke rumah, ia tidak menjumpai siapa-siapa lagi. Ia telah pergi bersama orang lain menuju tiang bendera. Sementara istriku yang sedang berbelanja sudah mengalir juga bersama orang banyak. "Oki, turun kamu!" teriak semua orang yang sambil melihat ke puncak bendera. Aku memberi isyarat agar orang-orang itu menjauh. Aku menuju ke bom yang berada di bajuku, tapi orang-orang itu tidak mengerti. Mereka berkumpul tambah banyak. "Oki, turun!" jerit istriku yang baru sampai. Anak-anak itu menjerit di samping ibunya. "Bapak, turun!" Aku bertambah kuku berpegang. Ujung bendera itu mengibas-ngibas. Aku mengeluarkan bom itu, lalu membungkusnya dengan bendera. Aku memandang ke bawah dengan cemas. Aku lihat begitu banyak orang. Tidak penting lagi bahwa di antara mereka itu ada tetangga, istri, dan anak-anakku. Aku melihat begitu banyak orang. Rasa cemasku bertambah besar. "Jangan bunuh anak itu!" teriak istriku. Orang banyak terkesima. "Kamu bilang apa? Anak apa?" Istriku meraung, mengacungkan tangan dan menunjuk ke buntalan yang aku kekep. Orang banyak segera sadar. Kini perhatian mereka tidak lagi kepadaku, tetapi kepada buntalan itu. Semuanya terdiam, memandang dengan cemas. Mereka tidak berani lagi berteriak, khawatir kalau aku jadi gugup dan menjatuhkan anakku. "Jangan bunuh anak itu, Oki, itu anakmu sendiri." Anak-anakku ikut membantu ibunya. Mereka membuka mulut lebar-lebar. "Bapak, jangan bunuh adik kami." Orang banyak, tak ada yang berani mengatakan apa-apa. Ini adalah masalah pribadi. Mereka hanya memandang sambil membagi simpati mereka pada pihak mana saja yang nanti ternyata benar. Sedangkan aku di puncak bendera itu semakin ketakutan. Aku tidak mendengar apa-apa lagi. Ketukan dari bom itu semakin keras menusuk jantung-jantungku. Aku berteriak supaya orang menghindar. Pergi semua!" Tetapi orang banyak makin mengalir ke bawah tiang bendera. Aku jadi tambah takut, tubuhku gemetar. Tiang bendera itu ikut bergetar melanjutkan ketakutanku. Ini menyebabkan masyarakat di bawah tiang bendera itu cemas, apalagi karena tertanggung jawab dan ketakutan. Aku memeluk erat-erat bom itu. Kalau ini meledak, biar akulah yang hancur sendiri. Kataku putus asa. Aku dekap bom itu ketat-ketat. Orang-orang berseru, "Jangan, Oki, sayang anakmu." Aku tidak mendengar. Aku terus mendekat. Istriku terus menjerit. Anak-anak berhenti membuka mulut. Sekarang mereka menangis. Pada saat itu, banyak orang mulai bingung. Keadaan menjadi tegang dan kacau. Hanya ada seorang petugas yang tenang. Ia melihat keadaan bertambah kritis. Ia memerlukan tindakan cepat. Harus diputuskan cepat dan dilaksanakan dengan segera. Petugas itu menarik lengan istriku. "Jadi suamimu ingin membunuh anakmu?" "Benar, Pak." "Di mana antara keduanya yang paling kau cintai?" "Kedua-duanya." "Tidak bisa pilih salah satu saja." "Tidak bisa, Pak. Saya pilih kedua-duanya." Petugas itu menggeleng dengan dingin. "Keadaan sudah gawat. Kamu harus memilih satu, suamimu atau anakmu." Istriku tidak dapat memutuskan. Ia tetap ingin keduanya. Ia tidak mau memilih. Ia lebih suka menangis dan memandang ke puncak bendera sambil menadahkan tangan. "Oki!" Anak-anakku ikut berteriak, "Bapak!" Tetapi anak-anakku jatuh pingsan karena terlalu keras berkoar. Ini menyebabkan petugas itu cepat bertindak. Ia menengok ke atas. Dilatnya aku memeluk bom itu dengan keras sekali. Lalu ia mengacungkan bedilnya. Istriku menjerit. Ia memeluk kaki petugas itu dan mencakar-cakarnya.
"Jangan Pak, jangan." Petugas itu tidak tergoda. Ia memerintahkan orang banyak agar ikut membantu. Lalu puluhan, barangkali ratusan, kalau tidak bisa dikatakan dengan ribuan tangan merentang, mengembangkan jari-jari siap menerima apa yang akan jatuh. Tangan-tangan itu bagai dataran putih yang empuk. Aku di atas tiang bendera sama sekali tidak mengerti kenapa begitu banyak tangan yang menadah. Tapi waktu aku melihat pucuk senjata itu mengarah ke atas kepalaku, aku semakin keras memeluk. Dor! Peluru itu menembus salah satu bagian tubuhku. Tapi aku tidak jatuh, aku masih terus menempel melilit tiang bendera. Dor! Tanganku lemah memeluk. Dor! Aku melilit tiang, tapi bom itu lepas dari peganganku. Dengan diselimuti oleh bendera, bom itu melayang ke bawah. 10 atau 1000, kalau tidak berjuta-juta tangan yang menadah berebutan hendak menjemput barang yang jatuh itu. Aku masih sempat mendengar ledakan yang dahsyat. Aku masih dapat membayangkan tangan-tangan itu lepas dari tubuh pemiliknya, terlempar ke udara sambil menyerahkan darah. Aku masih bisa melihat 100, 1000, atau berjuta-juta orang kehilangan tangan. Tangan anakku, tangan istriku, tetanggaku, tangan begitu banyak orang terlempar tepat mengenai mukaku. Aku mengeram. Kalau boleh memilih lagi, aku tidak akan menjamah bom itu. Akan ia biarkan saja tergolek di tempat tidurku sebagai bencana atau mimpi buruk. Aku tidak tahu dari mana asalnya, siapa yang mengaturnya. Dan yang lebih penting lagi, aku tidak usah merasa mempunyai kewajiban apa-apa. Apalagi secara diam-diam menaruh harapan untuk menyelamatkan orang banyak. Sambil tersiksa oleh akibat perbuatanku, aku mati perlahan-lahan. Tubuhku bagai sekarat dendeng tetap tergantung di tiang bendera itu sampai dengan sekarang.